Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lukman Hakim akan menjelaskan tentang tugas CLO2 yaitu tentang uh, limit ya, penentuan limit. Baik, langsung aja ke penjelasannya. Pertama kita punya nomor soal 1 seperti di sini. Kita punya sebuah fungsi di mana begitu nilai x-nya berada di bawah 0, dia menggunakan bentuk x kurangi 2, dan ketika dia berada di antara 0 dan 2, dia memakai fungsi 1 tambah x, dan ketika x-nya di atas atau sama dengan dari 2, dia memakai fungsi x kuadrat tambah x kurangi 3. Ada tiga poin yang ditanyakan, yaitu pertama adalah limit ketika x-nya mendekati 0, f ketik nilai fungsi tersebut ketika x-nya di 2, dan satu lagi ketika limit x-nya mendekati 2. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk limit fx ketika x-nya mendekati 0, maka kita memakai fungsi yang kedua ini. Karena dia berada di 0 ya, dan mendekati 0. Maka langsung kita dapat tuliskan seperti ini, 1 tambah x, dan kita substitusikan saja x di sini menjadi 0. Nah, dan ketika 1 tambah 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi itu adalah nilai limit fx ketika x mendekati 0. Selanjutnya nilai fungsinya ketika nilai fungsinya ketika nilai x-nya 2, kita memakai bentuk fungsi yang ketiga yang ini. Ketika x-nya sama dengan 2 ya, yaitu x kuadrat ditambah x kurangi 3. Kita substitusikan lagi kembali, jadi 2 pangkat 2 tambah 2 kurangi 3. Hasilnya itu adalah 4 tambah 2 kurangi 3, atau 3 hasilnya. Yang ketiga atau poin C, yaitu nilai limit fungsi tersebut ketika x-nya mendekati 2. Nah, ini juga sama kayak tadi, kita memakai fungsi bentuk yang ketiga di sini. Karena nilai x-nya itu adalah 2, kita substitusikan kembali kayak seperti tadi, yaitu 2 pangkat 2 tambah 2 kurangi 3. Hasilnya juga sama, jadi 3. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini kita punya fungsi fx di mana x-nya kurang dari 2, dia bentuknya x tambah 2, dan ketika x-nya di atas atau sama dengan di atas atau sama dengan 2 dan di bawah 3, dia bentuknya ax kurangi b, dan ketika x-nya di atas 3, dia menggunakan 3x. Nah, di soal ditanyakan nilai AB-nya, berapa nilai AB-nya di nilai fungsi tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya kita dapat mencari kedua nilai tersebut dengan cara seperti berikut. Pertama, kita cari dulu nilai-nilai continuenya di dua nilai tersebut, yaitu di 2 dan di 3. Kenapa? Karena di sini didefinisikan tanda sama dengannya dan di 2 dan di 3. Setelah itu kita cari limitnya seperti biasa. Fx berarti ini jadi 2, karena dia nilai x-nya 2, maka kita memakai fungsi yang kedua ini, yaitu ax kurangi b. Maka a kurangi 2 kurangi b, atau ditulis kembali jadi 2a kurangi b, itu nilai fungsinya. Kita akan mengetahui kembali nanti nilai AB-nya, karena saat seperti ini kita belum tahu nilai AB-nya kapan, maka kita dapat menuliskannya seperti ini. Selanjutnya dicari nilai limitnya, yaitu dari sisi positif ya, 2 dari sisi positif berarti x mendekati 2 dari sisi positif. Karena dia dari sisi positif, berarti kita memakai bentuk yang ketiga seperti ini. Nah, berarti 3 dikali x, x-nya substitusikan dengan 2, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya, kita cari limitnya dari sisi negatif atau sebelah kiri. Nah, karena dia dari sebelah kiri, kita pakai untuk ax kurangi b seperti fungsi tadi. Jadi kita substitusikan kembali 2-nya, a2 kurangi b, berarti bentuknya seperti nilai fungsi tadi, 2a kurangi b. Nah, ini bisa kita tulis kembali sebenarnya seperti 6, seperti ini, untuk mengetahui nanti proses substitusi dari a dan b ini.
Tapi kita bisa lanjut aja, kita bisa mencari nilai A dan B ini begitu kita mengetahui nilai kekontinuannya di X sama dengan 3. Jadi saat kasusnya X sama dengan 3, karena dia 3, itu berarti sama dengan 3, didefinisikan di sini. Nah, maka kita memakai bentuk fungsi yang 3X ini. Kita masukkan 3X, lalu disubstitusikan nilai X-nya. Dengan 3 ini, kita masukkan 3 kali 3 jadi 9. Nah, nilai limitnya dari sisi positif, berarti dari 3 positif dari sebelah kanan, karena dia lebih dari 3, maka kita memakai fungsi yang ini kembali, karena didefinisikan di sini dia lebih dari atau sama dengan 3. Berarti 3X, seperti tadi, X yang disubstitusikan 3, jadi 9. Nah, ada satu lagi di sini, untuk lanjutannya. Dari sisi negatifnya ya, seperti yang di sini, kita lihat di sini, dari sisi negatif itu dari sebelah kirinya ya. Nah, berarti kita memakai bentuk fungsi yang kedua ini. Kita masukkan fungsinya jadi AX kurangi B. Nah, kita substitusikan kembali bentuk 3-nya ke dalam X jadi 3A kurangi B, atau dapat ditulis kembali 3A kurangi B. Nah, kenapa ada 9 di sini seperti yang yang saya jelaskan tadi, kita dapat menuliskannya seperti ini. Untuk mengetahui dari kedua sisinya tersebut, karena nilai kekontinuan itu harusnya sama, maka jika kedua nilai tersebut sama di titik kontinu tersebut atau di AB tersebut, harusnya kita dapat mengetahui nilai A dan B. Nah, berarti kita dapat tuliskan seperti ini. 2A kurangi B sama dengan 6, dan 3A kurangi B sama dengan 9. Nah, ini seperti sistem persamaan linear biasa, jadi kita dapat substitusikan untuk A dan untuk B. Nah, untuk A, kita karena tahu, di sini ya saya langsung tulis, jadi 2A kurangi B kurang 6, kita dapat bentuk pindah ruas, jadi min B, 6 kurangi 2A. Nah, karena kita tahu di sini B itu dari sini, kita substitusikan kembali nilai B-nya dari sini, dari 6A. Karena punya di sini, kita substitusikan kembali nilai B ini ke dalam fungsi ini. Nah, jadi kita dapat tuliskan seperti ini, jadi 3A dari sini, lalu B-nya dari sini, dari yang atas. Karena dia negatif di atas, berarti kita harus menegatifkannya kembali sama dengan 9. Kita dari sini ya. Nah, kita buka, jadi karena ini 6, kita kali negatif jadi negatif dan positif. Nah, di sini ada yang sama, yaitu 3A dan 2A, kita tambahkan jadi 5A. 5 kurangi 6 sama dengan 9, kita pindah ruas kembali jadi 5A 9 tambah 6, yaitu 15. 5A, kita bisa pindah ruas kembali jadi A sama dengan 15 per 5, kita dapatkan A-nya 3. Karena kita sudah dapat A-nya 3, kita dapat substitusikan A ini ke salah satu persamaan ini ya. Nah, saya pilih kebetulan persamaan yang kedua, jadi 3A kurangi B sama dengan 9, jadi karena A-nya sudah tahu kita 3, kita masukkan ke sini, jadi 3 kali 3 sama dengan 9, kurangi B 9, kurangi B sama dengan 9. Nah, 9 ini kita dapat pindah ruas kembali, jadi 9 per negatif 9, ini min B. Nah, karena nilainya 1. Oh, ini maaf, ini harusnya 1. Harusnya 1. Ini harusnya 1. Jadi, 9 bagi 9 adalah 1. Enggak. Ini karena pindah ruas, jadi kurangi gitu. Jadi, 9 kurangi 9 sama dengan 0 hasilnya. Jadi, nilai A dan B-nya adalah 3 dan 0 untuk fungsi ini. Sekian penjelasannya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.